Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola data dalam bentuk grafik dalam mata kuliah statistik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya, sehat ya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya Damarian Firdaus dengan NIM 1120-166. Nah, kita mulai saja ya. Mulai penjelasannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar sama kayak teman-teman semuanya. Oke, kita mulai saja. Di sini saya akan mengelola data tinggi badan atlet basket dalam sentimeter. Kita tulis dulu data tinggi badan atlet basket dalam sentimeter. Nah, kebetulan saya berada di absen 8, jadi saya kebagian 170 data. Nah, 170 data kita buat tabelnya dulu ya. 10 nyampe huruf J itu 10, terus ke bawahnya 17 sampai ke 19, ke 18, maaf. Kita kasih tabel dulu. Nah, ukuran kita cari datanya menggunakan run between supaya random gitu ya. Pertama caranya sama dengan run between ini, saya mengambil nilai minimalnya itu 150, titik koma, nilai maksimalnya itu 200. Oke, enter. Kita blok ke samping dan kita blok ke bawah. Nah, setelah itu tidak langsung dikerjakan sama saya, di paste values dulu agar angkanya tidak berubah-ubah. Di copy, terus paste values. Oke. Agar lebih rapi, kita sesuaikan dulu sesuaikan dulu datanya, sesuaikan dulu kolomnya agar lebih rapi ya. Kita posisikan di tengah. Oke, segini. Habis itu kita hitung dulu ya, benar enggak nih jumlah datanya ada 170. Jumlah datanya benar enggak 170, sama dengan count atau hitung. Kita blok tabel data, apakah benar 170? Ya, benar 170. Nah, setelah datanya sudah jadi, kita tentukan dulu pertama itu nilai maksimalnya, nilai maksimal, nilai minimal, terus rank, terus banyak kelas atau K, terus nyari interval. Yang terakhir ini interval. Oke. Nah, supaya ininya
rapi, kita kasih 2. Bentar, type format cell, custom, add, maaf salah, kita ulang. Nah, supaya rapi kan seperti ini. Terus kita nilai maksimalnya, kita cari nilai maksimalnya. Caranya sama dengan max, cari max, maaf agak lag, max, terus copy atau bukan copy, maaf, block table data, tutup kurung, enter. Nilai maksimalnya 200. Kita cari nilai minimalnya, min sama dengan min, buka kurung, atau langsung klik juga bisa, kayak seperti tadi yang max. Copy block, maaf, block table datanya, terus enter. Maaf, ada kesalahan, kelebihan dalam kurung tadi. Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi hapus aja, enter. Nah, terus kita tentukan range-nya. Cara menentukan range itu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum, sama dengan maksimum, nilai maksimum 200 dikurangin sama nilai minimumnya 150, jadi 50. Nah, terus tentukan banyak kelas itu sama dengan buka kurung 1 ditambah 3,322 tutup kurung dikali log n. N nya itu 170, kita klik aja terus enter. Nah, kelasnya kita ada, coba kita kita bulatkan. Kita bulatkan itu ada di 10. Terus tentukan intervalnya ya. Interval cara menentukannya itu rank dibagi sama banyak kelas. Enter. Nah, berarti berapa nih? Kita hilangkan komanya. Jadi intervalnya itu 5. Oke. Kita langsung mulai buat table aja ya. Table. Kita buat table. Oke. Jangan deh, kita ini dulu nih. Pertama kelas. Apa aja sih yang dibuat kelas? Interval ya. Interval. Terus ada frekuensi. Frekuensi ada 2 rumus. Yang pertama pakai COUNT-IF sama rumus frekuensi itu sendiri, frekuensi. Nah, terus yang selanjutnya itu nilai tengah. Terus ada yang namanya batas kelas, ada batas bawah, batas bawah, kita tulis aja bawah, dan atas. Terus ini less than, bentar, frekuensi kumulatifnya. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya. Terus ini yang
bawahnya itu ada less than, dan persentase dari less than, more than, persentase dari more than. Oke, itu kita rapihkan. Ini kita rapihkan merge and center, merge and center. Salah, maaf. Merge and center, merge and center. Kita pastikan supaya rapi, ini di tengah semua. Oke, terus kita waptek supaya menyesuaikan. Oke. Agar supaya datanya rapi, kita ini diluruskan dan ini ditambahkan. Biarin, nah gini. Oke. Kita klik ini lagi supaya menyesuaikan kembali. Bentar, kita rapih-rapihkan dulu ya, sedikit demi sedikit. Maaf, aduh. Nah, kita rapihkan agar rapih. Kita blok ininya, banyak kelasnya berapa? 10. Kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak 10 ya, 10 betul. Terus kita kasih ini supaya rapi. Kita gedein lah supaya rapi juga. Udah, kita kasih angka di sini. Blok ke bawah. Nah, habis itu kita pastikan semua posisinya di tengah supaya rapi. Nah, terus kita masukkan dong ini intervalnya. Yang pertama, maaf, ini dikasih ini dulu, kasih supaya ada garis-garisnya itu. Masukkan dulu pertama nilai terkecilnya itu 150. Ditambah berapa intervalnya? 150 ditambah intervalnya 5. Enter. Terus yang ininya tinggal sama dengan 155 ditambah 1. Setelah 155, 156. Oke, kita blok semuanya ke bawah supaya cepat. Memang ini masih satu, tenang, nanti berubah. 1, 2, 3 ya kan, berubah. Nah, terus kita menentukan frekuensi menggunakan rumus count if. Oke, kita tentukan yang pertama. Oke ya, sama dengan count if buka kurung, kita blok ini semua tabel data semuanya, terus titik koma, tanda kutip, lebih dari sama dengan 150 atau interval bawahnya, tanda kutip lagi, titik koma, blok lagi tabel ininya, terus kita titik koma lagi, tanda kutip, kurang dari sama dengan tadi berapa ini, 155, tanda kutip, tutup kurung, enter, 25. Coba kita tentukan, ini kita kasih warna kuning ya, kita kasih warna kuning. Coba tentukan apakah benar di sini ada 25. Tentukan.
maaf ini bentar. Nah ini tentukan ininya 150 dan ininya 155. Habis itu oke. Maaf, kita ulang new rules. Untuk dikasih warna kita ke new rules, terus ke format only cell dan content, masukkan itunya interval yang kecilnya itu 150 sampai 155. Kasih warnanya, warna kuning ini. Oke. Ya no. Kok warna ininya sih? Maaf. Berarti ke sini ke fill, habis itu kita cari warnanya kuning. Oke. Terus oke. Nah, benar apakah ada 25? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Berarti tanda kutip enter. Nol, ya betul sekali, ada 0. Nah, terus yang kita tentukan frekuensinya. Nah, sekarang kita sudah menentukan frekuensi menurut rumus CONIF. Sekarang menggunakan rumus frekuensi itu sendiri sama dengan frekuensi blok data array atau blok data tabel data titik koma ini interval atas. Oke, habis itu kita tutup kurung, terus kita klik kontrol, habis itu kontrol atau CTRL shift enter secara bersamaan. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah, samakan antara rumus CONIF dengan frekuensi. Oke, kita hilangkan saja ya warnanya agar terlihat lebih bagus. Ini hanya untuk menghitung saja. Kita no fill semua. Nah, kita hapus. Ini juga kita hapus supaya rapih kelihatannya. Terus kita cari nilai tengahnya. Caranya sama dengan ini. Kurang dulu, sama dengan buka kurung ini ditambah ini, tutup kurung dibagi 2, enter, segini. Terus kita blok ke bawah, terus yang kedua selanjutnya itu kita cari batas kelasnya, batas kelas atas, batas kelas bawah. Gimana sih cara mencari batas kelas bawah? Yuk kita mulai, sama dengan ini interval bawah atau tepi bawah dikurangi 0,5. Sedangkan yang
batas atas itu ditambah 0,5, tepi bawah tepi atas ditambah 0,5. Enter. Kita blok dua-duanya, kita seret ke bawah, kita isi semua. Terus kita cari less than. Cara less than itu gini caranya. Kita cari frekuensi kumulatif, maaf. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi kumulatif. Cara yang pertama itu kita cari less than. Less than itu caranya sama dengan klik frekuensi yang ini, yang paling atas. Terus selanjutnya ini ditambah. Ini kita biarin tambah ini. Yang selanjutnya. Maaf. Yang ini ditambah frekuensi yang kelas kedua. Bentar. Habis itu kita blok aja ke bawah supaya cepat. Jadi. Nah, sebelumnya maaf, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Autasum 170 berarti kita udah benar sesuai dengan jumlah datanya. Terus kita cari persentase dari less than itu gimana caranya? Sama dengan ini, less than dibagi sama jumlah data atau jumlah frekuensinya. Di enter. Supaya cepat, yang jumlahnya tadi yang ini yang T13 itu di F4 saja supaya kekunci. Habis itu sama kita diseret ke bawah. Jadi deh. Habis itu kita ubah menjadi persentase. Habis itu yang more than sama dengan more than itu kebalikannya dari less than. Kita mulai dari bawah, yang dari bawah dulu. 170, enter. Tapi tetap dari sini tinggal yang ini, yang tadi jumlah data yang dari jumlah data itu 170 dikurangi dengan yang 25, maaf, dikurangi dengan yang 25, enter gitu. Habis itu kita blok ke bawah. Nah, selesai. Nah, kita tentukan persentasenya sama dengan kayak tadi, sama kayak yang less than itu sama dengan ini dibagi ini tuh tadi more than kelas pertama dibagi sama dengan jumlah data atau ini jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya sama di F4 saja supaya kita bisa blok ke bawah supaya cepat caranya. Oke, kita blok ke bawah. Habis itu kita ubah menjadi persentase. Nah, sudah semua nih. Habis itu kita buat tabelnya. Grafiknya. Ada 3 grafik sebenarnya. Ada 3 grafik yang akan saya buat. Sebenarnya kita boleh memilih di antaranya, tetapi saya ingin mencoba untuk membuat ketiganya. Yang pertama itu ada tabel batang. Grafik batang. Yang pertama kita ke insert terlebih dahulu. Habis itu ke ini, yang kita pilih yang ini aja, yang pertama. Sebenarnya bebas mau yang mana saja, tetapi saya ingin pilih yang pertama ini. Terus kita select data, kita add, kita kasih nama data, bukan data berarti grafik ya, grafik tinggi badan atlet basket, buka tutup kurung, buka dalam kurung sentimeter. Oke. Yang pertama ini kita blok frekuensinya. Kita hapus dulu tadi, kita blok frekuensinya. Nah, habis itu kita oke. Nah, terus yang di horizontal kategori axis labelsnya ini edit, kita pilih batas bawahnya. Oke, sesuai contoh yang telah Bapak berikan, batas bawahnya. Terus oke. Terus kita oke lagi deh. Nah, terus kita sesuaikan nih, kita mau pakai yang mana. Saya ingin menggunakan yang ini. Kalau yang ini juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi saya ingin menggunakan yang ini. Oke, ini saja deh.
Nah, kita menggunakan yang ini saja ya, sesuai dengan apa yang di awal. Nah, ini. Terus yang kedua, kita menentukan tabel garisnya. Tabel garisnya yang pertama itu sama, masuk ke insert. Terus ini kita pilih yang pertama juga, sama kayak tadi. Kita geser, sesuaikan supaya kelihatan, jangan menumpuk-numpuk. Oke, kita select data, kita add, sama kayak tadi, namanya grafik, tinggi badan, atlet basket. Atlet basket dalam sentimeter. Terus kita blok frekuensinya sama kayak tadi. Terus kita okein. Habis itu kita edit ininya, kita blok nilai tengahnya, kita oke. Nah, selesai sampai sini. Selanjutnya ini kita bisa edit lagi menggunakan yang mana, terserah. Ini saja supaya kelihatan ininya ya, ini gitu saja. Oke. Habis itu kita tabel grafik yang ketiga, pakai menggunakan sama yang garis tadi, yang line mana, line mana sih, line. Kita kurang ke awal aja, kita ke insert lagi, terus kita ke line, kita pilih yang ini lagi, samain yang tadi. Maaf, kita kesini lagi, terus kita pilih line kayak begini. Habis itu kita select data, kita hapus semua ini. Maaf, ini ada kesalahan, kita hapus dulu. Kita hapus dulu ke semuanya. Habis itu kita insert lagi ini, sama kayak tadi yang line awal. Habis itu kita select data. Ini untuk perbandingan ya, perbandingan antara frekuensi kumulatif antara less than dengan more than. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama ini less than, kita blok less than semuanya. Ini dalam bentuk angka saja ya, jangan bentuk persentase. Terus itu kita oke. Terus kita add lagi ini more than. Kita blok more than-nya yang angkanya saja, bukan yang persentase. Oke. Di situ oke. Jadi seperti ini, selesai. Nah, dapat dijelaskan kalau yang ini merupakan, kalau yang polygon ini yang terakhir atau perbandingan ini membandingkan antara less than dan more than, atau membandingkan frekuensi kumulatifnya. Yang kedua ini ada yang grafik tinggi badan, ini sama-sama grafik tinggi badan, sama-sama juga menentukan seberapa banyak sih kita bisa baca dari sini. Dari yang kalau yang yang garis ini itu menggunakan nilai ininya menggunakan, atau horizontal pokoknya horizontalnya itu menggunakan horizontal kategorinya menggunakan nilai tengah. Sedangkan yang ini, yang batang itu horizontal kategorinya itu menggunakan batas bawah. Sebenarnya sama saja. Terus kalau yang ini juga sangat mudah dibaca keduanya. Kalau misalkan ya, kita baca dulu yang tabel, salah satu dari tabel batang ini
yang memiliki tinggi badan 149 ya 149,5 itu ada 25 frekuensi, sedangkan yang 155,5 itu ada 20 frekuensi sampai seterusnya, atau orang ya frekuensi di sini. Nah, terus kalau yang ini juga sama, kita kayak tadi nilai tengahnya 152,5 itu ada di 25 sampai seterusnya. Ini sangat mudah dibaca. Oke, sekian ya pembahasan mengelola data dalam bentuk grafik sudah selesai sampai di sini, dan video ini saya peruntukkan untuk memenuhi nilai tugas pertama praktikum statistik pada pertemuan pada pertemuan kelima. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjelaskan materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang menonton video ini dari YouTube. Saya ucapkan terima kasih, mohon bantu like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.